Setelah itu waktu berjalan, berkumpullah alumni-alumni Pulau Salemo dengan idenya. Beliau mengumpulkan dan membentuk satu wadah, Rabitatul Ulama. Di situ berkumpul semua. Di situ ada Kiai Haji Ahmad Bone, di situ ada Kiai Haji Saifuddin, di situ Kiai Haji Abdul Malik, di situ ada Kiai Haji Abdul Rashid, di situ ada Habib Ali Al-Habsyi, di situ ada Kiai Haji Muhammad Ramli. Bentuk satu wadah namanya Rabitatul Ulama. Alamatnya di Jalan Macing Ayo, sekarang Jalan Diponegoro. Di rumahnya, karena yang kebetulan senior waktu itu adalah Kiai Haji Ahmad Bone, maka di rumahnya Kiai Haji Ahmad Bone dijadikan tempat untuk bermusyawarah pada ulama-ulama waktu itu. Berjalan beberapa lama, Rabitatul Ulama datang ayahandanya Gus Dur yang namanya Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim datang untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa akan dibentuk Nahdlatul Ulama di Sulawesi, bukan Sulawesi Selatan, tapi di Sulawesi. Yang pertama Kiai Haji Wahid Hasyim datangi siapa? Habib Saleh Assegaf, toko buku Assegaf di Jalan Diponegoro. Kenapa beliau didatangi? Karena memang Habib Saleh Assegaf sahabat akrab dengan seorang waliullah di Jawa bernama Syekh Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan inilah yang selalu mengirimi buku-buku, kitab-kitab, sehingga menurut Habib Salim bin Jindan mengusulkan supaya Habib Saleh membuat satu toko buku. Kemudian Habib Saleh nanya, Habib Salim, apa nama toko buku saya yang bagus? Sehingga Habib Salim katakan, pakai Fam Ente itu, toko buku Assegaf. Maka dibangunlah toko buku Assegaf atas usul Habib Salim bin Jindan rahimahullah. Disitulah jadi markas ulama-ulama membaca. Setelah itu beliau didatangi oleh Kiai Haji Wahid Hasyim untuk meminta beliau aktif di Nahdlatul Ulama. Beliau katakan, saya ini sudah tua, saya tidak suka begitu-begitu, sudah tua. Sudahlah, saya kasih kepada adik saya muda. Maka dipanggillah Kiai Haji Jamaluddin Pondok Amma, dan dipanggillah Kiai anaknya yang namanya Kiai Haji Husain Saleh. Jadi anaknya namanya Kiai Haji Husain Saleh. Di sinilah dipanggil, Pak Mak, ini aneh tugas bantu Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim. Apa juga keren supaya dibangun Nahdlatul Ulama, alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama yang kamu punya itu Rabitatul Ulama. Maka lewat beliau menghubungi Kiai Haji Muhammad Ramli dan Kiai Haji Saifuddin. Lewat Kiai Haji Muhammad Ramli dan Saifuddin dan Kiai Haji Ahmad Bone ini bertemu 5 orang di rumahnya Habib Husain Assegaf untuk membahas kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama selanjutnya. Kegiatan Nahdlatul Ulama yang pertama didatangi atas usulnya Habib Saleh, bilang datangi ke As'ad di Sengkang. Tapi waktu itu Kiai As'ad sudah wafat tahun 1952, dia bilang sudah wafat Gurutta Sadr. Dia bilang kan ada pelanjutnya Kiai Yunus Baratang, ada pelanjutnya Kiai Daud Ismail ke sana. Tetapi setelah rombongan ke sana untuk masuk menjadi Nahdlatul Ulama, beliau mengatakan kami dilarang untuk mengikuti organisasi-organisasi, cukup di Asadiyah saja. Sehingga pulang dan singgah di Parepare, singgah di Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Tiba di rumahnya Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle untuk mengajak masuk di Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle mengatakan, saya sudah di syarikat Islam, tetapi kita satu, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu ide. Jadi ditanya, jadi bagaimana Gurutta? Dia bilang tidak enak kalau saya pindah-pindah. Jadi orang itu yang suka pindah-pindah itu katanya Gurutta itu tidak istiqamah. Kemudian jadi bagaimana? Dia bilang sudahlah, ada Ali Yafi, saya tunjuk dia untuk mewakili DDI di sini.
karena saya tidak enak. Saya sudah disyarikat Islam dengan Kiai Pak Baja. Maja nato lecek-lecek tahu. Jadi kamu putih-putih, hitam-hitam, karena ini adalah satu warisan ulama kita. Apalagi setelah itu pulanglah, maka dilanjutkanlah Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan ini dengan menyusun pengurusnya. Puan disuruh menghubungi raja-raja, Kiai Haji Ramli disuruh ditugasi menghubungi ulama-ulama, dan Kiai Haji Saifuddin disuruh menghubungi para pedagang-pedagang. Masuklah Kiai Haji, masuklah Andi Mapanyuki lewat upaya bujukannya Puan Rama, masuklah Datulu Andi Jema lewat bujukannya Puan Rama. Selain Raja Goa, Andi Karel Lalolang, Andi Ijo Karel Lalolang waktu itu dia bilang pakam mementohol Puan Rama. Nanti saya pikir-pikir sampai wafatnya tidak masuk di Nahdlatul Ulama. Jadi Luwu petamang apa di Bone petamang tahu Andi Mapanyuki dan di Luwu Datulu Andi Jema masuk di Nahdlatul Ulama selain Raja Goa. Setelah itu Kiai Ramli ditugasi untuk ulama-ulama dan Kiai Saifuddin ke pedagang-pedagang. Masuklah Bapak Gulam Gaut dan semua perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama. Sehingga di Sulawesi Selatan ini dikenal 3 serangkai, Kiai Puan Rama, Kiai Haji Muhammad Ramli, dan Kiai Haji Saifuddin. Itulah Nahdlatul Ulama. Kemudian yang pertama diciptakan, dibentuk cabangnya di Sulawesi Selatan di mana? Di Makassar, bukan? Kiai Puan Rama langsung ke Bulukumba karena kelihatannya Bulukumba yang lebih siap untuk dijadikan cabang. Jadi cabang NU pertama itu di Bulukumba. Ada pengurus NU di sini. Siapa tahu pengurus NU kemudian tidak tahu ini sejarah. Kemudian itu setelah itu berjalanlah Nahdlatul Ulama. Tiba pemilu 55, terjadi pemilu pertama tahun 1955. Kiai Haji Puan Rama mewakili Sulawesi Selatan. Kiai Haji Muhammad Ramli terpilih mewakili Sulawesi Selatan. Akibat hasil pemilu 55. Itulah anggota konstituan. Jadi mulai bersidang 55 di Bandung sampai turunnya dekret Presiden 5 Juli 59. Jadi beliau mewakili Sulawesi Selatan bersama dengan sahabatnya, sekaligus kakaknya, sekaligus gurunya. Siapa itu? Bersama dengan Kiai Haji Muhammad Ramli. Di Bandung telah terjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Ramli wafat. Karena beliau satu kamar dengan tadi sahabatnya, kakaknya sekaligus menjadi gurunya, dan disitulah upaya beliau untuk membawa jenazah Kiai Ramli kembali ke Makassar dengan menghubungi Insinyur Juanda waktu itu, dan dicatatkan satu pesawat Hercules khusus untuk membawa Kiai Haji Muhammad Ramli. Jadi Kiai Haji Muhammad Ramli tidak bisa dipisah dengan Kiai Puan Rama. Bapak, Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, inilah perjalanan sejarah